semuanya, perkenalkan nama aku Kamilia Lia Rahman dengan NIM C181 dari kelompok 1 paralel 1. Hari ini aku mau ngejelasin tentang induksi hormonal dan hipofisasi. Jadi teman-teman, apa sih hormon itu? Hormon adalah bahan kimia yang dihasilkan dari jaringan endokrin, disekresikan ke dalam darah dan dibawa ke organ target. Lalu fungsinya? Fungsinya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan fungsi tubuh. Hormon itu bisa dibagi menjadi berdasarkan tempat kerjanya, yaitu ada hormon umum dan hormon lokal. Kalau hormon umum, dia itu bekerja jauh dari tempat asalnya. Kalau misalnya hormon lokal, dia itu bekerja di sekitar tempat disekresikannya. Kalau berdasarkan asal pembentuknya, hormon itu dibagi menjadi dua juga, yaitu hormon steroid dan hormon protein. Kalau hormon steroid itu berasal dari kolesterol, sedangkan hormon protein berasal dari asam amino. Tidak semua ikan mampu memijah secara alami di lingkungan buatan. Nah, oleh karena itu, kita akan melakukan induksi hormonal untuk mendukung keberhasilan reproduksi ikan budidaya. Induksi hormonal dapat menggunakan hormon OODF maupun ovaprim. OODF digunakan untuk ikan yang masih virgin dan ikan pasca pemijahan. Sedangkan ovaprim hanya untuk ikan yang sudah matur atau bunting. Nah teman-teman, pusat pengendalian utama produksi hormon itu ada di namanya hipofisa. Kelenjar hipofisa atau pituitari terletak di hipotalamus atau bagian otak depan, di bagian infundibulum, dan hipofisa berada di dalam sela tursikanya. Ciri-ciri hipofisa bentuknya bulat, warnanya putih susu, dan beratnya sekitar 2-3 mg. Donor hipofisa dibagi menjadi 3, yaitu homoplastik, heteroplastik, dan universal. Homoplastik yaitu berasal dari spesies ikan yang sama dengan spesies ikan resipien. Sedangkan heteroplastik berasal dari spesies ikan yang berbeda dengan ikan resipien. Universal berasal dari spesies tertentu yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan atau multispesies. Selanjutnya, kita akan melakukan induksi hormonal. Induksi dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu intrakranial, intramuskular, intravena, intraperitoneal, dan oral. Intramuskular dilakukan penyuntikan di bagian otot, sedangkan intraperitoneal dilakukan penyuntikan di bagian rongga perut, intrakranial di bagian kepala, dan intravena di bagian pembuluh darah. Sedangkan oral adalah pemberian hormon melalui pakan atau kapsul. Dosis tiap ikan untuk hormonnya itu berbeda-beda tiap jenisnya. Hormon dengan larutan pengencer adalah 1:3, dengan 1 adalah hormon dan 3 adalah larutan pengencer. Sedangkan donor hipofisa, perbandingan berat badan ikan resipien dengan ikan donor adalah 1:1,5. Ikan yang kami bedah adalah ikan mas. Hipofisa ikan mas yang kami bedah sudah terlihat, namun terjadi kegagalan pada saat proses pengambilan, yaitu terjadinya hipofisa pecah. Pengambilan hipofisa perlu dilakukan dengan berhati-hati karena hipofisa bersifat tidak terlalu keras namun tidak terlalu lunak, namun mudah sekali untuk pecah dan menghilang. Karena letaknya di bagian otak, hipofisa seringkali sangat rancu terhadap sel-sel otak yang sama-sama berwarna putih. Oleh karena itu, pengambilan hipofisa perlu dilakukan secara berhati-hati, khususnya ketika ikan yang kita gunakan sebagai donor hipofisa itu adalah ikan yang cukup sulit didapatkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.